Adapun kegiatan kami pada hari ini adalah proyek P8 SMA, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila yang telah berkembang menjadi profil lulusan 8 dimensi dalam kurikulum Merdeka. Pada hari ini kami akan memperkenalkan atau menyampaikan bagaimana kami akan membuat kompos atau pupuk tanaman. Yaitu ada 3 macam. Pertama adalah media tanam, kompos, dan ekoenzim. Ini kami ajarkan kepada anak-anak bagaimana supaya anak-anak dapat mempelajari, memahami, dan berkarya. Kami menyiapkan alat pencacah daun atau rumput yang nanti akan diolah dan dicampur dengan fermentasi yang telah kami buat sebelumnya. Ini dicampur dan akan menghasilkan pupuk. Dan pupuk ini rencananya nanti kami akan sosialisasikan kepada SMA-SMA yang ada di Jakarta sebagai percontohan. Mudah-mudahan dengan adanya proyek dari SMA 7 bisa dikenal dan mungkin ini akan berkembang dan berkelanjutan. Untuk tahap pertama kami hanya memperkenalkan dulu promosi kami bagaimana kita bisa membuat pupuk di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak dan siswa. Kelompok usahakan presisi ya. Kita tambahkan arang ini, terus tambahkan kalsium dari kapur dolomit atau kapur yang lain, bisa digunakan untuk mencuci piring, mengepel lantai, dan iya, kalau di barat orang yang benar-benar meninggalkan zat-zat kimiawi, mereka mulai menggunakan ekoenzim untuk kebersihan. Yang pertama ada customer segments. Di customer segments ini di aplikasi Shopee ini di online dari berbagai kalangan, itu bisa dari remaja, dewasa, ibu, rumah tangga. Shopee ini adalah platform untuk pembelanjaan yang paling terbesar di Indonesia. Apalagi kalau kita bilang masih bergantung pada jasa logistik. Dan satunya lagi adalah biaya operasi tinggi untuk promosi dan infrastruktur. Platform e-commerce terbuka di Indonesia. Hal ini juga terbukti banyak warga Indonesia e-commerce pengguna e-commerce itu memiliki ulasan yang baik terhadap Tokopedia. BFC dan analisis SWOT diperkenalkan tentang Gojek. Untuk customer segment Gojek sendiri itu ada siswi yang ingin pergi ke sekolah atau yang ingin kuliah atau dalam jaringan atau online. Jadi pelanggan tidak bertemu langsung dengan perusahaan perusahaannya atau penjualnya langsung. Jadi harus memastikan keamanan. Choose only one from the first card. Kebersihan sekolah adalah tugas OB sepenuhnya. Untuk itu, siswa tidak perlu dilibatkan. Saya dan Joanna, kami tidak setuju karena itu adalah menurut kami itu tugas bersama Pak, bukan cuma OB saja. Ya, menurut kami kan memang membersihkan lingkungan itu tugas OB dan OB ini juga mendapatkan gaji. Cuman kalau dilihat hati nurani ya siswa boleh turut serta membantu membersihkan. Kalau masalah kan sampah berasal dari siswa. Terus kalau misalkan siswa nggak menghasilkan sampah, tugas OB apa? Menurut saya kan tidak mungkin Pak di sekitar sekolah tidak ada sampah yang dihasilkan oleh murid. Bahwa kalau misalkan tidak ada sampah berarti tidak ada murid di situ. Betul? Karena semua aktivitas kan berarti menghasilkan sampah. Dan itu salah satu pertanggungjawaban untuk dibersihkan oleh orang itu sendiri. Jadi kenapa OB digaji hanya untuk membantu karena juga dari sampah guru dan segala macamnya. Dan seperti lingkungan yang tidak bisa dijamah oleh murid-murid bisa dibantu oleh OB. Gitu Pak. Jika Anda bilang bahwa tidak ada, kalau ada murid pasti ada sampah. Saya pernah mendengar bahwa ada sekolah yang muridnya banyak, sampah itu tidak ada di sana. Kembali lagi kita membicarakan SMA PSKD 7 Pak, bukan sekolah lain. Jadi menurut saya hal-hal dari sekolah lain itu tidak berguna di sini. Menurut saya itu adalah tugas satu sekolah bersama, karena murid itu mendapatkan pengajaran dari guru. Jadi mana murid itu harus memiliki orang untuk membantu orang lain saat bekerja. Dan juga kita sudah diajarkan untuk tidak mengganggu pekerjaan orang lain, agar kita itu bisa menjadi orang yang mandiri. Dan sebagai OB, memang kita itu digaji, tapi kita itu juga tidak bisa semena-mena untuk mengandalkan semua murid untuk melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya. Karena semua orang itu pasti diajari dengan cara yang berbeda, dan semua murid tidak memiliki background yang sama. Jadi tentu saja pasti akan ada yang melenceng dari ajaran yang sudah diterapkan. Rasanya itu tugas bersama. Kalau misalnya seperti tadi contoh kecil, nasi goreng ibu lupa, OB sekarang sholat misalnya atau sholat dua. Jadi kau biarkan di situ orang lain lewat lalu ada yang nyampe orang lain yang tidak. Nah jadi porsinya lah, enggak juga OB atau enggak juga anak-anak
harus nyapu di kebun, lalu menyapu gitu. Kesadaran saja yang berhubungan